sahabat Kompas.com, kalian udah tahu belum? Belakangan ini media sosial Twitter lagi rame banget sama tagar aksi cepat tilep hingga tagar jangan percaya ACT. Usut punya usut, tagar ini muncul beberapa saat usai majalah Tempo mengeluarkan laporan berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Nah, Tempo menyebutkan bahwa petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang merupakan pengelola dana sosial dan kebencanaan diduga melakukan penyelewengan atas dana kemanusiaan selama bertahun-tahun. Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi bahwa petinggi ACT mendapatkan gaji tinggi dan fasilitas mewah dari kas ACT yang berakibat krisis keuangan. Ahyudin selaku pendiri dan mantan presiden ACT misalnya, ia disebut menerima gaji sebesar 250 juta rupiah per bulan. Hal ini pun dibenarkan oleh Presiden Lembaga ACT Ibnu Kajar. Dia mengakui bahwa gaji karyawan khususnya jabatan presiden bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Kebijakan itu diterapkan sejak 2021 namun tak bertahan lama. Hal ini karena jumlah donasi yang masuk menurun yang berimbas pada kondisi keuangan yang juga menurun. Oleh karena itu pada September 2021, manajemen akhirnya mengurangi seluruh gaji karyawan termasuk Ibnu Kajar sendiri. Jadi kalau pertanyaannya adalah mulai kapan, sempat diberlakukan di 2021, tapi tidak berlaku permanen. Sampai mungkin teman-teman sempat mendengar di bulan September 2021 sempat ada kondisi filantropi menurun cukup signifikan, sehingga kami minta kepada seluruh karyawan berlapang dada untuk mengurangi sejumlah gajinya mereka. Nah, setelah kasus ini ramai, Ibnu Kajar selaku salah satu petinggi ACT akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan kepada masyarakat khususnya para donatur. Meski begitu, Ibnu memastikan laporan keuangan ACT sejauh ini sudah diaudit. Bahkan lembaga tersebut mendapat opini tertinggi, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP dari kantor akuntan publik Heliantono dan rekan. Ia juga memastikan kantor akuntan yang melakukan audit tak hanya dari satu pihak saja, melainkan diganti secara rutin demi menjaga transparansi. Itu pada waktu sudah diaudit 2005 sampai 2020 kemarin sudah WTP, sebenarnya ini sudah cukup menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik. Jadi kalau bertanya apakah ACT ada penyelewengan atau tidak, bukti kalau ada penyelewengan nggak mungkin auditor memberikan predikat WTP. Meski tudingan ini berkali-kali dibantah oleh pihak ACT, polisi tetap akan turun tangan. Bareskrim Polri saat ini tengah mendalami dugaan penyelewengan dana ACT ini. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, Bareskrim sudah mulai melakukan penyelidikan. Namun begitu, Dedi belum menjelaskan lebih rinci soal proses penyelidikan tersebut. Jika Bareskrim baru mulai menangani kasus ini, ternyata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah mengendus indikasi penyelewengan dana ACT ini sejak lama. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut, dugaan penyelewengan dana ACT ini bahkan sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Dua lembaga yang sudah menerima laporan PPATK adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Densus 88 Anti Teror. Dua lembaga itu dilibatkan lantaran PPATK menemukan indikasi penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.
Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini memang kerap menjalin kerjasama dengan pihak ACT. Contohnya yang berlangsung saat ini, Pemprov DKI dan ACT menjalin kerjasama program kurban dalam rangka Idul Adha 2022. Namun meski terdapat laporan dugaan penyelewengan dana, Pemprov DKI tetap melanjutkan kerjasamanya dengan ACT. Selain itu, Pemprov DKI akan memantau dan mengevaluasi soal kerjasamanya dengan ACT. Nah, itu dia kabar terbaru soal dugaan penyelewengan dana ACT yang lagi rame banget dibicarain sahabat Kompas.com. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.